Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat, kasih, serta kemurahan Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Bapa, berkatilah kami, berikanlah kepada kami roh dengar-dengaran maupun mulut, agar setiap firman yang kami dengarkan dapat menjadi tumbuh berbuah di dalam hati kami dan dapat menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami. Bapa, berkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, serta rezeki yang melimpah. Bapa, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami sengaja maupun tidak, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, tema kita hari ini adalah Sungguh Allah Maha Kuasa. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuasa adalah wewenang untuk menentukan sesuatu, meliputi memerintah atau mengurus sesuatu. Misalnya, kakak memiliki kuasa untuk memerintah adik-adik untuk rajin berdoa, mengerjakan pekerjaan rumah, menegur adik-adik yang menyontek, atau memberi sanksi kepada adik-adik yang melanggar tata tertib. Nah, menurut adik-adik, apa saja kuasa orang tua? Kuasa orang tua adalah menyuruh anaknya merapikan tempat tidur, rajin belajar, rajin berdoa, dan rajin ke sekolah minggu. Polisi juga mempunyai kuasa untuk mengatur lalu lintas atau menangkap pencuri. Jadi kesimpulannya adalah kuasa berarti kemampuan atau kesanggupan atau kekuatan seseorang untuk menentukan sesuatu.
Seorang yang memiliki kuasa bukan berarti bisa bertindak seenaknya. Kekuasaan sebaiknya digunakan dengan benar. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8, mari kita baca kitab kita. Demikianlah firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bangsa Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dari seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa Allah melebihi semua kuasa manusia. Ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh manusia, tetapi ada juga yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Nah, disinilah letak keterbatasan manusia. Berbeda dengan manusia, Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas, adik-adik. Bukan hanya atas manusia, tetapi juga atas seluruh ciptaan yang ada. Menurut adik-adik, yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk manusia, siapa? Yap, benar. Yang menciptakan alam semesta ialah Tuhan. Kemahakuasaan Allah dapat kita lihat dalam ciptaannya. Nah, sekarang kakak akan memperlihatkan kepada adik-adik bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Kita hidup di dunia yang indah. Lihat saja benda-benda menakjubkan yang ada di sekelilingmu. Mari kita kembali ke awalnya dan melihat apa kata Alkitab tentang bagaimana segala sesuatu dimulai. Pada mulanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan melintasi kegelapan dan berkata, "Jadilah terang." Ia menyebut terang itu siang, dan kegelapan itu malam. Hari pertama selesai. Lalu Tuhan menciptakan sebuah batasan untuk memisahkan air yang ada di atas dari air yang ada di bawah. Ia menyebut batasan itu langit. Hari kedua selesai. Tuhan mengumpulkan semua air dan muncullah tanah kering. Ia menyebut tanah itu daratan dan air itu lautan. Lalu ia membuat tumbuh-tumbuhan. Ada rumput, tanaman berbiji, juga pepohonan. Hari ketiga selesai. Kemudian Tuhan menciptakan penerang di langit. Ia menciptakan matahari untuk siang dan bulan untuk malam, juga semua bintang. Hari keempat selesai. Tuhan menciptakan ikan untuk berenang di air dan burung untuk terbang di udara. Katanya pada mereka, "Beranak pinaklah, penuhilah bumi dengan kepakan sayapmu dan kicauan sukacitamu." Hari kelima selesai. Lalu Tuhan menciptakan binatang. Ia menciptakan ternak, hewan liar, dan binatang melata di tanah. Tinggal satu lagi yang harus kuciptakan, kata Tuhan. Inilah yang paling istimewa dari semuanya. Maka Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan persis seperti gambar dan rupa Allah sendiri. Beranak cuculah, katanya. Kuasailah dunia ini. Peliharalah semua ikan, burung, dan hewan. Hari ke-6 selesai.
Lalu Tuhan melihat semua yang telah diciptakannya. Bagus sekali, katanya. Maka pada hari ketujuh ia beristirahat dan menjadikan hari itu hari yang khusus. Hari ketujuh selesai. Dalam Mazmur 104 ayat 1-35, kita membaca bagaimana pemazmur menceritakan tentang kemahakuasaan dan kebesaran Allah atas segala ciptaannya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua ciptaan yang lainnya, tanpa terkecuali. Kemahakuasaan Allah ini tidak dapat dibatasi oleh manusia. Setelah kita melihat bentuk-bentuk kemahakuasaan Allah atas seluruh ciptaannya, sekarang kita dihadapkan dengan anugerahnya yang luar biasa, yaitu ketika Allah memberikan beberapa ciptaan itu untuk dipelihara oleh manusia. Mazmur 8 memperlihatkan ungkapan syukur Daud atas kepercayaan yang Allah berikan kepada manusia untuk mengelola ciptaan Allah tersebut. Manusia diberi kuasa atas binatang-binatang baik yang di darat, di laut maupun di udara. Manusia bisa menciptakan kursi dengan cara membuatnya dari kayu, memakunya, mengecatnya, dan menjemurnya, dan menambah hiasan atau ukiran supaya kursi itu menjadi indah dan berguna. Semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk membuat kursi sudah tersedia di alam. Akan tetapi, bisakah manusia menciptakan pohon-pohon sebagai sumber kayunya adik-adik? Tentu tidak, karena yang dapat manusia lakukan hanyalah sebatas menanam dan memelihara pohon-pohon itu. Sementara itu, pohon itu bertumbuh hanya karena Allah sendiri yang bekerja. Allah menyediakan tanah atau sarana lain untuk pertumbuhannya. Allah juga menciptakan air, panas, matahari, dan udara sebagai sumber-sumber kehidupan pohon itu. Allah sudah memberikan kuasa kepada manusia untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Ini dapat kita baca dalam Kejadian 1 ayat 28-29. Beginilah firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Amin. Manusia tidak bisa menciptakan bintang di atas langit, namun Allah bisa melakukannya. Manusia tidak bisa menciptakan hewan-hewan yang hidup di darat maupun yang hidup di air, tetapi Allah bisa melakukannya. Manusia tidak bisa menciptakan cakrawala, tetapi Allah bisa. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa diciptakan manusia, tetapi bisa dilakukan oleh Allah. Nah, inilah keterbatasan manusia. Contoh-contoh tersebut memperlihatkan bahwa manusia memang terbatas dan sungguh Allah Maha Kuasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Baiklah adik-adik, dan itulah yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Mari kita mengangkat pujian, kasihnya seperti sungai.
untuk bersikap rendah hati dan taat kepada perintah-Mu, karena Engkau mempunyai kekuasaan atas hidup kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai mereka, Engkau memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, serta rezeki yang melimpah daripada-Mu, Bapa. Bapa, kami berdoa untuk sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Engkau menyertai mereka dalam kasih